Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Hilmi dari Prodi Teknologi Pangan semester 4 dengan nomor induk mahasiswa S1A 2200009, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan tentang produksi asam lemak dari minyak kelapa sawit dengan proses hidrolisis. Saya mengambil jurnal Teknik Kimia volume 7 nomor 1 September 2012. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu hidrolisis minyak dan lemak merupakan suatu proses industri yang penting. Produksi dari proses tersebut yang berupa asam lemak dan gliserol adalah bahan baku dasar untuk berbagai aplikasi. Asam lemak digunakan sebagai bahan baku untuk produksi oleokimia seperti alkohol lemak, amin lemak, dan ester lemak. Asam lemak juga digunakan dalam penyusunan berbagai macam produk seperti sabun, deterjen, surfaktan, pelumas, plasticizers, cat, dan larutan gliserol yang tidak berwarna. Pemurnian lebih lanjut dengan distilasi diperlukan untuk menghilangkan warna dan pemisahan hasil samping tersebut. Hidrolisis yang diikuti distilasi untuk memurnikan merupakan proses yang memerlukan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan untuk mengembangkan proses dengan konsumsi energi yang rendah dengan menghasilkan produk yang tidak berwarna. Yang kedua ada pembahasan, ada definisi reaktor batch. Reaktor batch atau reaktor pertaian adalah reaktor yang secara struktur berbentuk seperti tangki berpengaduk dan secara natural reaksinya tidak tunar. Ada reaksi kinetiknya. Reaksi hidrolisis CPO menjadi asam lemak ini merupakan reaksi dua arah atau reversible heterogen. Karena fase minyak dan fase air tidak saling larut, reaksi hidrolisis terjadi di fase minyak, dan untuk mencapai fase minyak molekul air harus berdifusi dahulu ke fase minyak. Pada reaksi hidrolisis CPO ini peristiwa difusi molekul air ke fase minyak berlangsung secara relatif lebih cepat dibandingkan reaksi yang terjadi, sehingga laju reaksi secara keseluruhan dikendalikan oleh laju reaksi kimia dengan rumus A tambah 3B menuju 3C tambah D, di mana A trigliserida, B air, C asam lemak, dan D gliserol. Persamaan laju reaksi dituliskan sebagai min RA sama dengan KCA dalam kurung CB. Karena konsentrasi air sangat tinggi dan dianggap konstan, maka dapat dituliskan min RA sama dengan dalam kurung K dalam kurung CB 3 dalam tutup kurung CA. Yang ketiga itu ada min RA sama dengan K CA. Substitusi ke pemasaran ke persamaan reaktor untuk sistem batch, yaitu DT sama dengan CAO dalam kurung DXA garis miring dalam kurung KCA tutup kurung 4. Yang kelima itu ada min in dalam kurung 1 min kurangi XA tutup kurung sama dengan KT. Jadi dari kata XA pada berbagai waktu T dapat diperoleh harga konstanta laju reaksi K. Konversi reaksi XA dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. XA sama dengan B per A sama dengan AST min ASO per AT min ASO. Yang langsung ke pengaplikasian Flex PDE nya ya. Nah, kita buka dulu filenya yang telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan variabel CA, CB, CC, CD dengan CC 1E min 7, CD 1E min 7. Terus ada definisinya, saya menggunakan CAO sama dengan 2, CBO sama dengan 2, CCO sama dengan 0, CDO sama 0, dan itu pasti 0. Terus untuk rumusnya yang tadi saya menggunakan A tambah 3B, buka kurung tutup kurung 3C plus D. Nah, terus ada K1Y sama dengan 1,2, K1B sama dengan 0,8, K2Y sama dengan 0,5, K2B sama dengan 0,45, RA sama dengan K1Y dikali CB dikurangi K2B moles, RR sama dengan K1B
dikali CB dikurangi K2B kali CD moles. Pi sama dengan 1, T finalnya 100. Untuk initial value CA sama dengan CAO, CB sama dengan CBO, CC sama dengan CCO, CD sama dengan CDO. Equation CA bagi DT dalam kurung CA sama dengan min RA, CB bagi DT dalam kurung CB sama dengan min RR min RA, CC bagi DT sama dengan CC sama dengan RA, CD bagi DT dalam kurung CD sama dengan RR min RA. Untuk line to saya menekan 1,0 to 11 to 10 to close, time 0 to T final, monitor floats for cycle sama dengan 1, historinya dalam kurung CA, CB, CC, CD at 0,5 report, CA report, CB report, CC report, CD report, N. Kita langsung di start ya, di run. Dari history tadi CA, CB, CC, dan CD. Untuk CA itu harus turun ke bawah dan CB juga. Sedangkan CC dan CD itu 0 akan naik ke atas. Dan untuk hasilnya itu harus lurus. Mungkin seperti ini yang bisa saya aplikasikan. Terus ke hasil. Nah, jadi reaksi konversi CPO menjadi asam lemak melalui hidrolisis sebelum mencapai kesetimbangan reaksi setelah reaksi berlangsung selama 8 jam. Hal ini ditunjukkan masih terus bertambahnya konversi reaksi sampai waktu reaksi 8 jam. Suhu reaksi memegang peranan penting untuk mencapai tingkat konversi yang tinggi karena di samping secara kinetik akan mempercepat reaksi. Reaksi yang bersifat endotermis memerlukan suhu yang tinggi untuk menggeser kesetimbangan reaksi ke arah pembentukan produksi asam lemak. Jadi peningkatan suhu reaksi di atas 80 derajat Celcius masih bisa dilakukan untuk mendapatkan konversi reaksi yang lebih tinggi. Eksis air juga berpengaruh sangat signifikan dalam meningkatkan konversi reaksi. Di samping penambahan jumlah air akan menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan produk asam lemak. Secara kinetika, laju reaksi juga bisa mempunyai ketergantungan terhadap konsentrasi air dalam sistem reaksi. Peningkatan akses air dengan rasio mol CPO per air lebih dari 1:12 masih bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan konversi reaksi. Untuk mendapatkan hasil permodelan kinetika reaksi yang lebih sesuai perlu dilakukan terlebih dahulu studi tentang orde reaksi hidrolisis CPO menjadi asam lemak ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.